Pemirsa, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno meninggal dunia Senin pagi tadi. Saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Jalan Purwakarta Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata usai sholat zuhur nanti. Tri Sutrisno wafat karena penurunan kondisi kesehatan di usianya yang menginjak 90 tahun. Sebelumnya almarhum sempat dirawat selama 2 pekan di RSPAD Gatot Subroto. Tri Sutrisno mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wapres, beliau juga sempat menjadi Panglima ABRI. Sejumlah pengendara sepeda motor mengalami mogok hingga harus menguras tangki BBM-nya usai mengisi BBM di salah satu SPBU di Jalan Insinyur Haji Juanda, Margahayu, Bekasi Timur. Diduga BBM jenis Pertalite yang dibeli oleh para pengendara di SPBU ini tercampur dengan air. Hal ini diketahui setelah para pengendara membongkar tangki bensin kendaraan dan terlihat BBM tersebut sudah tercampur air. Sebanyak 18 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4 yang BBM-nya tercampur air. Pihak SPBU mohon maaf atas kejadian ini dan bertanggung jawab untuk perbaikan kendaraan. SPBU pun ditutup untuk sementara waktu, sekaligus untuk mengetahui pasti penyebab BBM jenis Pertalite yang diduga tercampur air. Pihak SPBU sudah mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pertamina. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, 2 wanita mencuri kotak susu di sebuah toko swalayan di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku menyembunyikan susu di dalam pakaian yang dikenakan. Sementara di Makassar, seorang ibu rumah tangga residivis kasus pencurian diringkus tim Resmob Polda Sulawesi Selatan. Dua wanita mengambil sejumlah kemasan susu nutrisi di sebuah swalayan Jalan Raya Jepara Bangsri, Jepara. Layaknya pembeli, barang yang diambil dimasukkan ke keranjang belanjaan. Saat berada di lorong sepi, kemasan susu yang dikeranjangkan disembunyikan di dalam pakaian yang dikenakan wanita tersebut. Lalu keduanya meninggalkan swalayan tanpa membeli barang apapun. Pencurian baru diketahui setelah karyawan curiga mendapati rak susu nutrisi kosong. Ada berapa orang, Mas? 2 orang. 2 orang ya? Cuma 3 orang sama yang jaga di mobil satu. Oh, pakai mobil juga? Ya. Wanita semua atau gimana? Yang di mobil pria. Oh, yang sini 2 wanita ya? Yang hilang apa aja? Susu aja. Berbekal rekaman CCTV, pihak swalayan telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolsek Blongo, Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga berinisial F, 40 tahun, ditangkap polisi karena terlibat pencurian di sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan setelah polisi menerima laporan 2 mahasiswi yang kehilangan komputer jinjing dan ponsel. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku ternyata seorang residivis kasus pencurian. Ia masuk ke area masjid kemudian menggasak barang saat pemiliknya tertidur. Memang pelaku datang ke masjid itu karena melihat ada 2 barang milik korban berada di sekitarnya. Dia lihat pada saat lengah, kemudian pelaku mengambil barang dan pergi meninggalkan masjid. Oke. Ini untuk penangkapannya bagaimana, Komandan? Berdasarkan hasil penyelidikan, kami melakukan penangkapan di wilayah Kota Makassar. Dalam penangkapan ini, polisi turut mengamankan 1 unit ponsel sebagai barang bukti. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durboni, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian hewan peliharaan di sebuah perumahan di Batam, Kepulauan Riau menggegerkan warga. 4 pelaku gagal melarikan diri setelah mobil yang digunakan menabrak kendaraan lain. Situasi perumahan Permata Laguna, Kecamatan Batu Aji, Batam sempat mencekam. 1 unit mobil memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Pengendara dan penumpang mobil ini diduga mencuri seekor anjing yang diketahui pemiliknya.
Pelarian pelaku berakhir setelah mobil menabrak kendaraan milik warga dan pot bunga. Yang dicuri itu anjing, yang dicurinya yang dapat itu. Nah, itu anjing itu sudah sempat dia bawa masuk dalam mobil atau seperti apa, Pak? Udah di dalam mobil. Untuk penyelidikan lebih lanjut, 4 pelaku yang diketahui warga Bengkong, Batam diamankan di Mapolsek Batu Aji, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Truk tangki bermuatan ribuan liter solar terjun dari tol Mojokerto Jombang. Ironisnya puluhan warga menjarah tumpahan solar dengan membawa jerigen dan peralatan lainnya. Sementara itu sebuah truk syarat muatan pakan hewan terperosok ke dalam jurang sedalam 4 meter di Magelang. Warga mengevakuasi sopir truk korban kecelakaan tunggal di Jalan Tol Mojokerto Jombang yang diduga patah kaki dan pinggang setelah truk yang dikendarainya terjun ke jurang. Ironisnya, puluhan warga yang ada di lokasi justru menjarah solar yang tumpah di bawah jalan tol. Beberapa warga bahkan menggunakan timba mengambil solar dari tangki. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak ikut dalam penjarahan itu. Sudah terbakar. Ayo ke sana semua, Pak. Tarik semua. Bahan solar sudah terbakar nanti. Anggota kepolisian Polsek Gedek yang ada di lokasi berusaha mengusir warga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu dari keterangan saksi, kecelakaan itu terjadi diduga akibat sopir mengantuk saat berkendara. Suaranya itu keras. Saya kira mercon tiba kok lebih keras. Akhirnya masyarakat keluar kok ada mobil jatuh gitu. Jadi langsung masyarakat keluar. Yang jatuh apa? Mobil tangki. Isinya apa? Muat apa? Solar. Pak, tadi kondisi sopir gimana, Pak? Kondisi sopir keluar dari mobil langsung berangkat ditolong masyarakat, langsung dibawa ke rumah sakit sama mobil polsek. Petugas PJR Polda Jatim dan Jasa Marga yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Sholat subuh di Masjid Replika Ka'bah di Aek Nabara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Jamaah bisa membawa pulang berbagai hadiah seperti sepeda, TV, hingga umroh gratis. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lintas iNews siang hari ini. Saya Camar Hena pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid Replika Ka'bah di Aek Nabara, Bilah Hulu, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pengurus masjid menghadirkan program unik untuk meningkatkan semangat ibadah masyarakat selama bulan suci Ramadan. Para jemaah berkesempatan membawa pulang hadiah-hadiah menarik seperti sepeda, televisi, mesin cuci, air conditioner, hingga tiket umroh ke Tanah Suci secara gratis. Program ini berlaku bagi para jemaah yang rutin sholat subuh di masjid ini. Ini ada hadiah-hadiah program di bulan Ramadan ini khusus untuk anak-anak SD, berhadiah sepeda, ada TV. Petugas menutup 3 akses lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai lokasi asusila di Taman Cawang, Jakarta Timur. Viral di media sosial, Taman di Cawang, Jakarta Timur diduga jadi tempat mesum penyuka sesama jenis. Warga merekam sejumlah pria masuk ke lokasi taman yang kondisinya gelap. Warga menyebut mereka kerap datang pada malam hari saat kondisi sepi. Saat pengecekan, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi serta minuman keras yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Akses ke lokasi itu pun akhirnya ditutup sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Yakin muka-mukanya? Melalui ponsel miliknya, seorang ibu rumah tangga seketika merekam aksi kawanan penagih utang yang tiba-tiba mengadang dirinya di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Masih lihat nih, mukanya nih. Nih mukanya. Para pelaku yang berjumlah 8 orang berupaya mengambil motor ibu-ibu ini dengan dalih belum lunas bayar cicilan motor. Meski ketakutan dan kalah jumlah, ibu-ibu ini tetap merekam aksi para pelaku sambil berteriak. Teriakan ibu-ibu ini mengundang perhatian warga sekitar hingga membuat kawanan debt collector membubarkan diri. Masih lihat nih, mukanya nih. Nih mukanya.
Warga sangat berharap agar pihak kepolisian menindak tegas aksi premanisme berkedok debt collector yang sangat meresahkan di kawasan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, dua wanita mencuri kotak susu di sebuah toko swalayan di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku menyembunyikan susu di dalam pakaian yang dikenakan. Sementara di Makassar, seorang ibu rumah tangga residivis kasus pencurian diringkus tim Resmob Polda Sulawesi Selatan. Dua wanita mengambil sejumlah kemasan susu nutrisi di sebuah swalayan Jalan Raya Jepara Bangsri, Jepara. Layaknya pembeli, barang yang diambil dimasukkan ke keranjang belanjaan. Saat berada di lorong sepi, kemasan susu yang dikeranjangkan disembunyikan di dalam pakaian yang dikenakan wanita tersebut. Lalu keduanya meninggalkan swalayan tanpa membeli barang apapun. Pencurian baru diketahui setelah karyawan curiga mendapati rak susu nutrisi kosong. Ada berapa orang, Mas? 2 orang. 2 orang ya? Cuma 3 orang sama yang jaga di mobil satu. Oh, pakai mobil juga? Ya. Wanita semua atau gimana? Yang di mobil pria. Oh, yang sini 2 wanita ya? Yang hilang apa aja, Pak? Susu aja. Berbekal rekaman CCTV, pihak swalayan telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolsek Blongo, Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga berinisial F, 40 tahun, ditangkap polisi karena terlibat pencurian di sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan setelah polisi menerima laporan 2 mahasiswi yang kehilangan komputer jinjing dan ponsel. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku ternyata seorang residivis kasus pencurian. Ia masuk ke area masjid kemudian menggasak barang saat pemiliknya tertidur. Memang pelaku datang ke masjid itu karena melihat ada 2 barang milik korban berada di sekitarnya. Dia lihat pada saat lengah, kemudian pelaku mengambil barang dan pergi meninggalkan masjid. Oke. Ini untuk penangkapannya bagaimana, Komandan? Berdasarkan hasil penyelidikan, kami melakukan penangkapan di wilayah Kota Makassar. Dalam penangkapan ini, polisi turut mengamankan 1 unit ponsel sebagai barang bukti. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Manggala untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian hewan peliharaan di sebuah perumahan di Batam, Kepulauan Riau menggegerkan warga. 4 pelaku gagal melarikan diri setelah mobil yang digunakan menabrak kendaraan lain. Situasi perumahan Permata Laguna, Kecamatan Batu Aji, Batam sempat mencekam. 1 unit mobil memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Pengendara dan penumpang mobil ini diduga mencuri seekor anjing yang diketahui pemiliknya. Pelarian pelaku berakhir setelah mobil menabrak kendaraan milik warga dan pot bunga. Ada 4 orang yang ada di dalam mobil tersebut. Warga menemukan seekor anjing dalam kondisi sudah mati di dalam mobil. Diduga pelaku meracuni hewan peliharaan tersebut. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan pelaku serta mobilnya. Yang dicuri itu anjing. Yang dicurinya yang dapat itu. Loh, itu anjing itu sudah sempat dia bawa masuk dalam mobil atau seperti apa, Pak? Sudah di dalam mobil. Untuk penyelidikan lebih lanjut, 4 pelaku yang diketahui warga Bengkong, Batam diamankan di Mapolsek Batu Aji, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Truk tangki bermuatan ribuan liter solar terjun dari tol Mojokerto Jombang. Ironisnya, puluhan warga menjarah tumpahan solar dengan membawa jerigen dan peralatan lainnya. Sementara itu, sebuah truk syarat muatan pakan hewan terperosok ke dalam jurang sedalam 4 meter di Magelang. Warga mengevakuasi sopir truk korban kecelakaan tunggal di jalan tol Mojokerto Jombang. Ia diduga patah kaki dan pinggang setelah truk yang dikendarainya terjun ke jurang. Ironisnya, puluhan warga yang ada di lokasi justru menjarah solar yang tumpah di bawah jalan tol. Beberapa warga bahkan menggunakan timba mengambil solar dari tangki. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak ikut dalam penjarahan itu. Sudah terbakar. Ayo ke sana semua, Pak. Tarik semua.
Anggota kepolisian Polsek Gedek yang ada di lokasi berusaha mengusir warga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu dari keterangan saksi, kecelakaan itu terjadi diduga akibat sopir mengantuk saat berkendara. Suaranya itu saya kira mercon tiba kok lebih keras. Akhirnya masyarakat keluar kok ada mobil jatuh gitu. Jadi langsung masyarakat keluar. Yang jatuh apa? Mobil tangki. Isinya apa? Muat apa? Solar. Pak, tadi kondisi sopir gimana, Pak? Kondisi sopir keluar dari mobil langsung berangkat ditolong masyarakat, langsung dibawa ke rumah sakit sama mobil polsek. Petugas PJR Polda Jatim dan Jasa Marga yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno meninggal dunia Senin pagi tadi. Saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Jalan Purwakarta Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata usai sholat zuhur nanti. Tri Sutrisno wafat karena penurunan kondisi kesehatan di usianya yang menginjak 90 tahun. Sebelumnya almarhum sempat dirawat selama 2 pekan di RSPAD Gatot Subroto. Tri Sutrisno mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1993 hingga 1998. Sebelum menjadi Wapres, beliau juga sempat menjadi Panglima ABRI. Terima kasih masih bersama kami. Sholat subuh di Masjid Replika Ka'bah di Aek Nabara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Jamaah bisa membawa pulang berbagai hadiah seperti sepeda, TV, hingga umroh gratis. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas Anyus siang hari ini. Saya Camar Hena pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid Replika Ka'bah di Aek Nabara, Bilah Hulu, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pengurus masjid menghadirkan program unik untuk meningkatkan semangat ibadah masyarakat selama bulan suci Ramadan. Para jemaah berkesempatan membawa pulang hadiah-hadiah menarik seperti sepeda, televisi, mesin cuci, air conditioner, hingga tiket umroh ke Tanah Suci secara gratis. Program ini berlaku bagi para jemaah yang rutin sholat subuh di masjid ini. Ini ada hadiah-hadiah program di bulan Ramadan ini khusus untuk anak-anak SD, berhadiah sepeda, ada TV. Sejumlah pengendara sepeda motor mengalami mogok hingga harus menguras tangki BBM-nya usai mengisi BBM di salah satu SPBU di Jalan Insinyur Haji Juanda, Margahayu, Bekasi Timur. Diduga BBM jenis Pertalite yang dibeli oleh para pengendara di SPBU ini tercampur dengan air. Hal ini diketahui setelah para pengendara membongkar tangki bensin kendaraan dan terlihat BBM tersebut sudah tercampur air. Sebanyak 18 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4 yang BBM-nya tercampur air. Pihak SPBU mohon maaf atas kejadian ini dan bertanggung jawab untuk perbaikan kendaraan. SPBU pun ditutup untuk sementara waktu, sekaligus untuk mengetahui pasti penyebab BBM jenis Pertalite yang diduga tercampur air. Pihak SPBU sudah mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pertamina. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Petugas menutup 3 akses lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai lokasi asusila di Taman Cawang, Jakarta Timur. Viral di media sosial, Taman di Cawang, Jakarta Timur diduga jadi tempat mesum penyuka sesama jenis. Warga merekam sejumlah pria masuk ke lokasi taman yang kondisinya gelap. Warga menyebut mereka kerap datang pada malam hari saat kondisi sepi. Saat pengecekan, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi serta minuman keras yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Akses ke lokasi itu pun akhirnya ditutup sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Pemerintah